Kita kembali lagi di enam podcast. Ulangi. Gak usah, nggak apa-apa, biar natural aja. Iya. Gak apa-apa. Nanti Ya, bagus. nggak apa-apa. Lu nanti masuk suaranya ke sini nggak apa-apa. Kayak di podcast lain lo tuh close the door. Gak usah diomongin juga. Oh, iya. Kameramennya bisa diajak ngobrol juga nanti. Oke. Kita ngobrol-ngobrol, Pak. Materinya nanti Mas Ucup yang Oh iya. kita ngobrol, fokus ngobrol aja. Nah, buat anda yang menonton video ini, ngapain anda nonton kami? Pasti anda gabut. Tapi ya udah, silakan ditonton. Siapa tahu anda butuh ilmunya, karena pasti ada ilmunya. Dan sekali lagi selamat datang di 0,067 podcast bersama saya Bram di sini, dan di sebelah saya sudah hadir ada Sintayong, teman-teman. Bukan dong. Ini ada Pak Firman, kasih bang yang baru. Selamat datang Pak di Fak-Fak. Udah seminggu datang. Baru datang juga ya? Iya, baru datang. Oke. Di podcast ini kan Oh baru ya, oke. Saya juga baru ceritanya di podcast ini, tapi gimana Pak Fak-Fak, Pak? Fak-Fak itu udah jadi kota hujan sih kalau menurut saya ya. Iya, ini pas di luar lagi hujan. Indomie enak kali ya? Iya boleh, tapi kosong ya. Indomie. Sama kopi Berarti- panas atau coklat ya. Iya, parah sih nyuruh-nyuruh podcast ya, kagak dikasih makan gitu apa gitu. Tapi gimana Pak? Terus udah 2 minggu, seminggu di Fak-Fak, gimana kesan-kesan? Nyaman ya, karena memang juga suasana kantor ya pastinya. Suasana kantor itu menurut saya family banget lah. Kita bisa saling berinteraksi tanpa ada beban perasaan. Itu paling penting sih. Jadi kerja tuh jadi menyenangkan gitu Mas Bram. Ya jauh dari keluarga Mas, nggak usah baper-baper Nah itu dia. gitu. Saya belum berkeluarga sih Pak. Oh belum ya? Belum Pak. Tampangnya Tampang juga 40 sih Pak. Cuman masih Bukan saya ngomong loh. banyak yang Nggak usah fisik loh ya. Iya enggak. Memang kan Di sini podcast aman, no bully, anti baper. anti baper gitu. Kecuali yang di belakang kamera tuh suka marah-marah dia. Ya udahlah ya. Udah lah. Bawaan Itu umur orang kali ya. Udah tua memang. Nah, Kita mau bahas Iya. apa Mas Bram? Mas Bram tuh datangkan saya ke sini mau nanya apa gitu. jadi tuh ini Pak, kan saya dengar-dengar tuh katanya kebijakan buat TKD tuh baru katanya tahun ini Pak. Oh gitu. Wah kepala saya tiba-tiba berat loh. Iya katanya gitu Pak, kata teman-teman saya, kata Oh gitu. orang-orang Pemda gitu. Baru Mas. Terus oh iya saya nggak tahu. Nanti saya tanya dulu ya Pak gitu. Jadi Bentar, mau bentar. nanya sekali. Mas Bram berarti udah temenan sama Pemda di Fak-Fak ya? Temannya teman Pak. Oh temennya Teman saya ada yang suka ke Pemda soalnya. Oh, oke. Nah sebenarnya kan dengan kedekatan kita ke Pemda juga itu membantu tusi baru kita gitu Mas. Apa tuh Pak? Sebagai apa tuh? Ya financial advisor. Jadi Oh. memang kita tugasnya mengasistensi pemerintah daerah. Salah satunya untuk penyaluran transfer ke daerah. Oh itu yang itu yang ditanyain kemarin tuh ke saya tuh Pak. Oh gitu. TKD Ya. itu, Pak. Nah, memang ada aturan baru sih Mas. Jadi tiap tahun tuh ada perubahan. Perubahan dalam rangka penyempurnaan sistem dan regulasi. Ya intinya untuk memperlancar penyaluran transfer ke daerah lah. Bukan mempersulit pastinya ya. Jadi untuk semua teman-teman yang ngikutin podcast hari ini dari pemerintah daerah, baik itu kalau Fak-Fak berarti wilayah kerjanya kayak mana sama Fak-Fak ya, yang belum kesini datang gitu, pasti bagus dan betah. Ya, Betah beneran. bener. Betah. Ya. Cuman ya Ya ada cumannya. Ya. betah. Nah, berarti di-upgrade untuk kebijakan TKD-nya jadi lebih lebih menguntungkan juga buat daerah pastinya ya Pak. Kira-kira apa aja sih Pak poin-poinnya yang diperbaruin di kebijakan tahun ini Pak? Ya, TKD sendiri kan terdiri dari, jadi transfer ke daerah itu ada beberapa jenis gitu, beberapa alokasi dana yang diberikan ke daerah gitu. Ya, pada saat kabupaten atau kota. Nah, salah satunya dak fisik ya, atau dana alokasi khusus lah kita sebutnya seperti itu, entah itu fisik maupun non fisik. Nah, peraturan terbaru untuk dak fisik sendiri itu sesuai dengan PMK nomor 25 tahun 2024 Mas. Gitu ya. Jadi itu yang terbaru, itu membaharui PMK sebelumnya. Nah kalau
Iya, kalau Mas Bram tanya kira-kira perubahannya apa aja gitu. Jadi sebenarnya lebih pada penekanan sih Mas. Jadi lebih memperjelas. Spesifik. Iya, lebih spesifik lagi. Nah, dak fisik ini kan berbasis pada syarat salur ya. Jadi bagaimana Pemda itu bisa dengan cepat memenuhi syarat salur, baik itu tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3, maka kabupaten tersebut akan dapat penyaluran yang cepat gitu dalam timeline penyaluran pastinya. Nah, perubahan itu menjadi serius nih Mas. Ya, Iya, apa ya? Lagi materi. Iya, iya, oke. Nanti kita ngomongin Mas Ucup kita. Nah, jadi perubahannya pertama, ketika Pemda terlambat dalam proses penguploadan atau menyampaikan dokumen syarat salur. Itu gimana? Nah, kira-kira nantinya itu bisa nggak nanti ada case atau misalnya keringanan gitu ya, kompensasi atau, nah itu di PMK terbaru boleh, tapi hanya untuk kasus-kasus tertentu Mas. Kayak apa tuh? Ya misalnya ada force majeure, keadaan-keadaan kahar yang memang iya betul. Nah itu Mas ada Mas Bram tahu. Iya. bencana alam, keadaan-keadaan yang memang tidak bisa dihindarkan ya, di luar kekuasaan kita lah gitu. Itu boleh. Nah itu boleh, tapi itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala daerah. Jadi harus menjelaskan keadaan tersebut. Makanya semua kejadian itu harus terekam Mas, gitu, terekam, terdokumentasi, karena semua sistem kita juga butuh dokumen-dokumen yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Itu lalu selain itu juga ada pengaturan tentang sisa dak fisik Mas. Oh iya, kalau misalkan nggak habis itu gimana? Nah itu pertanyaan itu bagus. Itu banyak orang kan kan itu sudah teralokasi nih, itu jadi pagu yang dialokasikan bagi kabupaten kami, lalu gimana gitu, atau misalnya sudah disalurkan tapi pada saat proses sudah dialokasikan dan proses tendernya tuh nilainya di bawah dari nilai alokasi. Nah itu gimana sisanya? Nah untuk PMK ini pengaturannya, jadi itu boleh digunakan untuk memenuhi bidang maupun subbidang yang outputnya belum tercapai. Oh. Ya, jadi sifat ke situ ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya, jadi itu penting banget laporan capaian output dari masing-masing pemerintah daerah, dalam hal ini OPD ya, OPD pengelola, sehingga tahu, kita bisa, teman-teman dari Pemda bisa tahu. Oh batu Mas. Batu Pak Haji. Iya. Semoga nggak terlalu berat ya. Sebenarnya ini hal yang menyenangkan kan, tusi baru dari KPPN sebagai financial advisor dan juga paralel dengan penyaluran TKD itu membuat kita semakin memberi kontribusi bagi pembangunan daerah setempat. Jadi KPPN itu hadir dan menjadi nyata pelayanan kita bagi daerah itu. Jadi kalau Mas Bram ke Pemda kan sudah bisa ada yang kenal gitu, boleh ada teman baru lah. Nah lalu sisa dana itu kita kembali ke tadi. Sisa dana tadi itu bisa langsung ini. Yang penting ada rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi dulu ya. Iya, harus ada pengakuan dulu Mas. Jadi nggak bisa klaim aja, oh kita punya sisa dana, tapi kita nggak ada. Gitu ya, iya, harus ada pengakuan, ada rekonsiliasi, harus ada pencocokan gitu. Ini dana yang belum terserap atau dana yang tidak tersalur bisa tidak dialokasikan untuk pemakaian bidang atau subbidang ini, seperti itu. Yang belum tercapai ya Pak? Betul, itu untuk dana alokasi khusus fisik. Kalau yang lain gimana Pak? Nah kalau alokasi umum sekarang tuh dulu jadi peraturan ini berkembang ya, sesuai dengan memang yang tadi saya sampaikan. Jadi adanya penyempurnaan baik itu regulasi maupun sistem. Nah DAO sendiri itu sekarang dia dibagi dalam dua jenis gitu. Jadi DAO block grant dan DAO specific grant gitu. Apa itu? Nah kalau block grant itu silahkan digunakan sesuai dengan kewenangan daerah.
gitu. Nah, sementara untuk spesifik grant itu dipakai untuk bidang-bidang yang memang sudah dialokasikan. Contohnya pendidikan, pekerjaan umum, kesehatan. Setelah itu juga penggajian P3K, Mas. Oh, Gitu. itu diatur alokasinya langsung. Ya, jadi P3K itu sudah ada alokasi dari dahulu. Bagi teman-teman yang P3K, tenang, penggajiannya sudah dihitung dari dana alokasi umum. Nah, selain itu juga dana bagi kelurahan itu juga dialokasi dari dana alokasi umum. Gitu, Jadi, Mas. itu nggak bisa diganggu gugat. Ya, harus sesuai dengan bidangnya. Tidak bisa sesuai dengan mood atau kesukaan gitu kan. Mas Bram pengen ini, silakan gitu. Itu beda gitu, Mas. Berarti buat teman-teman P3K Anda pasti gajian. Iya, aman. Anda aman di bagian Aman, ini. gajian aman. Ya, gitu. Dan Mas Bram juga bisa lirik P3K karena kan aman loh. Oh iya, Iya, tapi saya jadi ini Pak. tetap ASN aja. Iya. Oh, gitu. Nggak tahu kalau masuk Tapi udah ada belum di Fakfak, Mas? di Fakfak belum. Maksudnya nggak ada, nggak ada, Pak. Nggak ada. Di Open Fakfak. access sih. Ya buat ya gitu. Oh, gitu. Tapi ya gitu. Ya, selain itu juga ada dana bagi hasil, Mas. Jadi dana bagi hasil, selain itu juga ada dana otonomi khusus. Nah, ini kita ada di Papua kan. Dana otsus itu adalah dana yang penerimaannya hanya dikhususkan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua. Nah, itu alokasinya tuh ditujukan untuk dana tambahan infrastruktur dan dana otsus itu sendiri gitu. Nah, untuk infrastruktur, saya panjang nih Mas. Iya, nggak apa-apa, Pak. Semangat karena memang saya pengen teman-teman yang ada di Papua tahu gitu bahwa sebenarnya dana otsus itu dipakai untuk apa aja sih gitu. Penasaran kan? Nah, infrastruktur yang dibangun, tambahan infrastruktur itu seperti infrastruktur perhubungan, air bersih, energi listrik, telekomunikasi, boleh tuh sekarang menuju ke 5G kan. Nah, aman lah kalau video call sekarang kalau malam ya. Iya, aman. Iya, nggak tersendat gitu kan. Nah, itu mati listrik. nggak, oh iya, itu juga penting tuh. Ya. Masih ada yang masih mati listrik, tenang, kita udah punya dana otsus khusus Provinsi Papua gitu, dan juga sanitasi lingkungan. Jadi itu digunakan dari dana otsus. Ya, jadi dengan syarat salur yang harus dipenuhi tentunya dari masing-masing. Apa tuh, Pak? Nah, syarat salurnya laporan tahunan pengelolaan penerimaan dana otsus tahun sebelumnya. Jadi memang untuk menerima dana tahun berjalan, pastikan laporan tahun sebelumnya udah rampung dulu, udah disampaikan dulu. Setelah itu proses itu harus melalui tahapan review dari aparat pengawas internal atau kita sebut APIP biasanya ya. Kalau di Pemda apa, Mas Bram? APIP-nya? Ayo. Inspektorat. Inspektorat daerah. Ya. Obatnya bener terus ya. Kelihatan 100 pinter ya. Ya, benar-benar. Sesuai dengan cuaca loh, sesuai dengan cuaca. Nah, Halo, jadi Mas Wiki. setelah itu juga ada hasil validasi integrasi rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otsus. Jadi harus ada korelasi atau RPD kita kenal. Jadi RPD kita harus benar-benar sesuai, rencana dan programnya harus jangan miss gitu loh Mas. Cocok ya, Pak. Harus cocok. Nah, selain itu besarannya atau aduh, jadi bingung kan saya. Nggak ada minum kayaknya nih Mas ya. Haus ya, haus nih. Hujan kagak ada minum. Nah, Udah sore-sore udah, ngopi kali. nanti sebentar kita ngopi Mas. Oh, iya. Nah, dana otsus itu 1% block grant dan 1,25% untuk spesifik grant. Kayak yang tadi apa untuk alokasinya tuh? Iya, gitu. Jadi itu untuk pengetahuan Mas Bram. Kalau Mas Bram pengen dalami terkait dengan TKD, transfer ke daerah, move ke bagian saya. Seksi banget, Pak. Seksi banget. Nemenin Mas Adam. Iya, kita tuh punya banyak peluang untuk memberi kontribusi terhadap local government. Jadi di Tusi Baru Financial Advisor itu kita punya 3 lini yang memang kita
gaungkan nih. Yang pertama central government. Central government tuh terkait dengan tusi kita sebagai treasurer, sebagai kasir. Bagaimana kita mengatur pengelolaan anggaran APBN kepada satker-satker vertikal gitu. Satker vertikal sini kan Mas Bram udah familiar kan? Iya, lumayan. Ya, yang paling familiar mana Mas? Mana ayo tebak. Nanti ini Pak, saya kalau sebut di sini yang lain ngambek. Oh ya benar-benar ya. Iya, nanti jangan ya. SPM-nya di ini. Oh gitu, ya siapa Saya tahu cinta kan. semua satker. Wah. Lingkup KPPN Papa. Iya, Tidak iya. ada pilih kasih. Tapi jangan. Jangan, Ayo, Pak, ya. kalau saya Nanti sebut- pakai hati ya. Iya. Nah lalu Baik-baik tapi Pak. central government Itu tadi itu central kan, government lalu tadi. local government itu tusi yang digaungkan oleh seksi bank. Kebetulan saya dipercayakan di seksi bank dan itu menjadi tusi yang memang kami harus terus gaungkan, asistensi terhadap pemerintah daerah. Teman-teman dari Pemda kalau ada kesulitan jangan ragu-ragu, sungkan-sungkan ke KPPN. Datang aja, nggak Iya usah. gitu. Ya semakin sering berkonsultasi, kami akan tahu bahwa Bapak ya teman-teman dari Pemda itu, teman-teman OPD itu sangat peduli dengan pengelolaan transfer ke daerah. Jadi ini kan dana yang diberikan untuk kita kelola, kita atur untuk kemajuan daerah ini. Iya. Gitu. Nah harusnya memang menjadi hal yang perlu terus diinisiasi gitu loh Mas, Iya. berdiskusi. Biar lebih efektif juga. Iya, jangan ada masalah dulu gitu. Iya, gitu. Lalu selain itu special mission Mas. Nah ini sedikit saya sampaikan juga special mission itu bagaimana KPPN hadir untuk pemberdayaan UMKM, untuk UMKM. Tahu nggak UMKM di sini? Ya harus kenalannya ya. Itu juga ada. JP juga Pak bisa tuh. Nah itu benar, kita bisa berdayakan mereka atau melakukan transaksi melalui Iya. GPay. Nah nanti perlu ada podcast di GPay Mas Bram. Nah, perlu banget itu Pak. Ya. Nanti kita undang juga Pak vendor-vendornya Pak. Iya, Biar yang kita memang bisa sudah promosi. diseleksi Mas Bram ya. Betul. Ya, Biar lebih laku mereka juga kan, kita iya, memberdayakan mereka. betul. Nah itu special mission dari KPPN dalam tusi barunya Mas. Oh. Jadi menyenangkan Mas di KPPN. Kita bisa benar-benar memberikan kontribusi positif bagi daerah. Jadi kalau misalnya Mas Bram satu saat pindah dari fak-fak, ada yang menang, ada yang tangisi lah, ada yang sedih lah Mas. Banyak kalau itu mah Pak. Oh gitu. Minimal Oh. Mas Ucup lah seperti itu. Minimal kita punya inilah portofolio yang baik lah gitu. Jadi kita nggak cuma numpang tinggal aja ya Pak. Iya, Bisa kita memberi kontribusi positif bagi pembangunan daerah di Kabupaten Fak-Fak dan juga di Indonesia. Kaimana, Indonesia, Mas Bram. Kirain itu Udah bagian udah mau ke IKN aja, Mas. Saya kira itu bagian yang udah berapi-api untuk Indonesia gitu. Oh, langsung ya. Ternyata sama Kaibana. Tapi Ya. mantap. Jadi kayak ini bentuk kontribusi Kementerian Keuangan juga buat daerah kan Pak. Betul, Jadi betul kita banget. nggak cuman jadi kasir aja di sini, kita juga bisa ngebantuin pemerintah daerah Ya. dan dari dana TKD ini kan kita juga bisa tahu gitu kalau misalkan pemerintah ini tuh ini loh care loh sama daerah Papua ini, ada betul, Mas. dana otsus dan lain-lain kan, itu bisa untuk tujuan utamanya kan untuk membangun Papua lebih kenceng lagi gitu Ya. kan. Nah nanti ke depan, nah saya juga bisa deh kita atur jadwal Mas. Apa itu Pak? Wah, atur jadwal kayak sibuk banget. Ya biar kita bahas tentang pengelolaan dana desa Mas. Jadi mungkin iya yang itu. ikut juga orang-orang teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di desa ya. Iya. Jadi bisa paham oh dana desa tuh kayak apa. Tapi jangan bahas di sini Mas. Iya, nanti Karena next episode. next episode bener. Biar lebih seru lagi gitu. Iya Pak. Nah jadi untuk podcast kali ini kita fokus di TKD kan ya Pak. Jadi kalau dari bisa saya simpulin tadi, dari perubahan-perubahan itu tuh kayak lebih mengefektifkan dana yang dikasih juga kan Pak. Iya, Terus betul. ngasih kontribusi yang lebih maksimal juga ke daerah, terus ngasih kebebasan juga tadi ke daerah untuk blok Blok grant grant sesuai kewenangan Iya, daerah. Ya. jadinya
kan tiap daerah kan beda-beda juga Iya, kan Pak, betul, permasalahannya betul, atau betul. apa yang bisa dieksplor lebih kuat kan bisa dieksplornya lewat situ dan itu kan. Wah, bijak sekali. Nah, ini, jadi saya bisa cerita nanti ke teman saya yang di Pemda Pak. Iya, Mas Bram harus Dia menjadi lebih- agen-agen advisor kan. Mm-mm. Jadi nama juga kita kan tusinya financial advisor. Jadi kelihatan lebih pintar juga. Iya, Kalau lagi- pinter sih Mas Bram masa Enggak, kuliah. Pak, masih belajar. Sok merendah emang gitu Mas. Kalau orang-orang bijak tuh kayak gitu. Nah, yang perlu saya ingetin lagi ada nih Mas. Jadi memang kita punya timeline penyaluran. Nah, tahap 1 untuk DAK fisik, ya DAK fisik itu kan penyalurannya berbasis pada syarat salur. Beda sama non fisik. Non fisik tuh berbasis pada rekomendasi Mas. Jadi rekomendasi dari DJPK ya. Nah, tapi kalau untuk DAK fisik itu berbasis pada syarat salur. Artinya ketika Pemda aktif dalam mengupload dan menyampaikan dokumen syarat salur, maka penyaluran lancar jaya. Jadi Tapi nggak kalau terhambat, tersendat, tergantung mood dan sedikit malas, maka bahaya gitu karena daerah tidak akan dikasih penyaluran atau ada istilah yang sering terdengar itu penghentian penyaluran. Nah, makanya ngaruh juga di situ iya, makanya harus rajin-rajin Mas kalau mau lancar gitu. Gitu ya, kalau sampaikan ke teman-teman kayak gitu, rajin-rajin kalau mau lancar. Suka lancar apa yang lancar dong? lancar gitu. Nah, lalu itu batasnya itu tanggal 22 Juli 2024. 2 bulan lagi ya? Nah, 2 bulan. Tapi alangkah baiknya kalau untuk DAK fisik yang sudah ada perikatan dengan pihak ketiga vendor ya, terkait pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, silakan langsung diupload aja. Bisa langsung gitu. lebih Ya, cepat, jangan lebih baik, tunggu, jangan ditunggu di ujung-ujung Mas. Nunggu. Gitu. Biasanya deadlineer nih, saya dulu waktu kuliah gitu soalnya Pak. Nah, tapi nanti keburu diambil orang loh Mas kalau udah di Waduh, itu beda. Oh, beda case ya. Beda Oh, case gitu. lagi Pak. Itu buat nginget yang di belakang kamera. Dua kali Mas buruan. Nah, yang kedua gitu. itu untuk DAK fisik. Nah, yang gitu. kedua untuk pengelolaan dana desa. Dana desa tuh paling lambat tahap satunya 15 Juni. Nah, lebih cepat lagi nih. Deket Nah, lagi. 1 bulan lagi. Nah, syarat salur itu juga berbasis pada syarat salur. Artinya ketika desa melalui dinas DPMK ya, kalau di sini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung ya, itu secara aktif menyampaikan dokumennya dan melalui hasil review APIP-nya sudah oke, maka bisa segera diupload untuk disalurkan dananya, dana desa. Gitu Mas. Jadi itu paling lambat 15 Juni. Ya, jadi teman-teman jangan lupa kalau mau lancar. Jadi kalau misalkan ada pembangunan di tempat Anda, masyarakat agak macet. Demonya gitu. Wah, agak serem ya. Enggak. Ya, kalau di fak Kalau di aman Fak-Fak sih. aman ya, Pak. Lancar terus ya, Pak. Itu yang bikin fak beda ya. Yoi. Ya kayak mana juga. Kayak mana juga lancar. keren. Kan ada Mas Bram lah. Ya bantu-bantu lah tipis-tipis. Oh. Ngaku-ngaku. Biasa. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya itu menjadi bagian yang perlu diperhatikan Mas. Nah, juga ada reward Mas dari bagaimana pemerintah daerah tuh punya kinerja yang baik. Itu diberikan insentif fiskal. Insentif fiskal itu sebagai reward bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintah. Nah, jika atas kinerja tahun sebelumnya Pemda memenuhi filterisasi, jadi itu difilter juga tuh, nggak semua kabupaten dapat gitu. Hanya kabupaten-kabupaten terbaik yang punya kinerja baik. Indikator kesejahteraannya itu terukur ya. Indikator kesejahteraan apa aja Mas? Apa aja tuh? Pengangguran, kemiskinan. Mau dilihat dari situ? Iya, IPM. Indeks Pembangunan Manusia. Iya. Tahu, bro. Di atas nilai rata-rata per klaster, nah itu PR Mas Bram tuh klasternya nanti. Kita kalau ketemu lagi, kita coba mengedukasi, ya bedah gitu klaster per klaster. Lalu memenuhi kriteria utama untuk laporan keuangan opini WTP dari ngaruh ya, Pak? BPK. Ngaruh, makanya harus benar-benar akuntabel.
dalam setiap proses pelaporan. Dan yang paling penting juga APBD tepat waktu. Oh, itu juga. Dalam pembahasan di DPRD bagi bapak-bapak ibu wakil rakyat yang terhormat, Tolong. ya kan? Tolong Kooperatif ya untuk APBD tepat waktu. waktu. Karena itu untuk rakyat juga. Iya, dan itu bisa berpotensi mendapat peluang insentif fiskal. Jadi harapannya tuh Fak-Fak dan Kaimana itu bisa dapat insentif fiskal, Iya, Mas. itu Kan lumayan Mas lumayan untuk banget. pembangunan. Seperti itu. Jadi tata kelola keuangan daerah harus diperbaiki. Ya, yang bisa simplifikasi ya dilakukan simplifikasi. Sama harus tepat sasaran juga. Tepat ya, Pak. sasaran Karena juga. tadi ada indikatornya untuk pengangguran, ada Betul, kemiskinan dan IPM itu kan. IPM. Iya. Makanya fokusnya benar-benar harus punya target gitu loh, Iya. Mas. Bagaimana kita bisa atau pemerintah daerah harus bisa menurunkan angka pengangguran, angka kemiskinan. Ada program-program pemberdayaan masyarakat, ada program-program yang memang membawa masyarakat pada peningkatan IPM. Nah, seperti itu. Itu perlu sih. Jadi Jadi kelihatan ya Pak, mana yang benar-benar kerja ya Pak. iya. Nanti akan dikasih insentif fiskal. Jadi Betul. bisa lebih maju lagi Pak. Ya, harapannya Fak-Fak ya harus dan Kaimana harus lebih baik lah, Mas. Itu harapan kita semua. Gitu sih, Mas. Jadi saya rasa bisa lah dengan adanya podcast ini kita bisa, Bisa. sedikit mengedukasi. Tuh kan, Mas. Aus. Nggak apa-apa. Iya, udah dikode-kode mah diem bae. Gitu sih, Mas. Jadi nanti kita ketemu berikut, kita bisa atur untuk pengelolaan dana desa. Pak. Jadi mungkin teman-teman yang ada di desa bisa teredukasi juga. Iya. Nah, dengan podcast ini kita juga ada dalam tahap asistensi, Mas. Kita mengasistensi, kita mengedukasi stakeholder, dalam hal ini Pemda, dalam tusi kita untuk financial advisor di bagian apa tadi, Mas? Ada Local government. Local government. Nah, seperti Bener itu. lagi. Bener terus. Iya, emang cerdas, Mas. Nggak salah. Agak kaget tadi apa lu? Bagian untung ingat. Gitu, Mas. Oh, gitu. Oke deh, Pak. Ya, saya rasa nggak usah banyak-banyak dulu. Ya, Pak. Ya, kita Ya, cukupkan dulu kali ya. Udah lapar Karena juga nih Pak. udah Ini kayaknya kita waktunya. harus masak sendiri Pak. Oh iya, iya. Harus Oke, dia nggak minum sendiri. Karena di sini enggak. Iya, iya, iya. Next episode Pak. Di Siap. sini tuh nanti ada Indomie Pak. Oke. Terus ada kopi. Tapi Indomie sponsor nggak? Ada mie instan. Hati-hati loh, Mas. Ada mie instan, ada kopi, ada kue nastar Pak. Oh, boleh ya. Nah, kita nggak jadi podcast dong, jadinya makan dulu ya. Iya makan dulu Makan Pak. dulu. Nanti 15 menit makan baru habis itu. Siap. Saya ngikut aja deh, Mas. Iya sambil gitu ya. Siap. Ya semoga yang bersangkutan bener. Yang di belakang kamera yang mau nyiapin ya Pak. Boleh. Oke deh. Jadi kapan-kapan yang belakang kamera boleh ada depan kamera juga Boleh. deh ya. Mau masuk sekarang juga boleh Mas. Ini nggak apa-apa. Ini jadi teman-teman di balik podcast kita yang bagus ini ada satu orang yang rela banting tulang untuk mempersiapkan semuanya dalam waktu yang mepet. Jadi masa yang dapat kredit nanti cuman saya doang sama Pak Firman kan nggak enak Pak. Iya. Nah, nanti yang nyiapin siapa Ayo, nih? Mas, sini biar kelihatan. Sini. Hah? Oh, salah baju. Oh, Iya, jadi namanya Mas Muhammad Yusuf Fajar. Dia juga dulu di seksi bank, teman-teman. Oh gitu. Iya, buat Sebelum saya ya. Iya, sebelum Pantas Bapak. itu emang dia udah menaruh dasar yang iya, kuat untuk kami. fondasi yang kokoh, Iya. Pak. Dia Emang ibaratnya keren. Tepuk tangan dulu lah. Iya. Ibaratnya kalau di timnas Indonesia yang Sintayong tadi. Oh, gitu. Jadi kalau udah ditinggal jadi udah enak gitu melanjutin data karena Ya, udah itu yang sekarang tua. saya alami ya, Iya kan gitu Pak. sih. Memang terima Terima kasih Mas Yusuf. Mas Yusuf, good luck di umum. Ya mungkin itu aja ya Pak. Ya. Kita ngobrol-ngobrol udah malam juga. Udah diusir kita sama Mas Ucup. Jadi mungkin itu aja yang kita obrolin kali ini teman-teman. Buat teman-teman yang menonton video ini sampai habis, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Dan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Udah itu aja. Saya Hizkiel Hagios Bram pamit. Dan saya Firman Poseratu. Selamat tinggal
Selamat tinggal Sampai jumpa di Sampai podcast jumpa di selanjutnya. podcast selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan sehat terus. Jangan lupa makan. Salam sama mama. Hah?